kita mulai ya praktikumnya. Untuk praktikum yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum praktikum kita mulai dengan berdoa. Oke. Sebentar, saya dulu ya semuanya. Oke. Oke ya, terlihat ya. Baik. Untuk praktikum yang kedua ini kita akan melanjutkan praktikum yang kedua, yaitu tentang komparator ya. Komparator, nah ini ya. Di komparator ini ya kemarin sudah sempat dijelaskan ya. Di sini dikatakan sebenarnya tidak ada perbedaan ya, antara penguat biasa dengan op-amp ya. Jadi penguat biasa itu seperti komparator gitu ya. Seperti yang kemarin gitu ya, itu termasuk penguatan ya. Rangkaian AC emitter ya, itu termasuk juga bagian dari penguatan. Nah, di sini di bedanya apa ya? Di sini tuliskan, meskipun demikian karakter dari penguat biasa dipengaruhi oleh rangkaian di dalamnya ya. Jadi rangkaian yang ada di dalamnya, jadi rangkaian kayak kapasitor, resistornya gitu ya. Sedangkan kalau op-amp itu dipengaruhi oleh rangkaian di luarnya. Jadi kalau op-amp itu kan sebuah IC ya, yang di luarnya misalnya ada resistor gitu ya untuk semuanya gitu ya. Nah itu bedanya. Kemudian sebuah op-amp memiliki penguatan, hambatan input yang besar dan hambatan output yang kecil. Nah, jenis penguat ini dapat digunakan dalam analog komputer dalam penggunaan operasi matematik seperti penambahan dan perkalian. Nah, kemudian sudah dijelaskan mengenai input dari op-amp itu ada dua, ada input inverting dan non-inverting. Kemudian juga ada input untuk tegangan ya, ini harus ya, yaitu untuk plus minus VCC ya, dan outputnya. Nah, di sini yang digunakan adalah LM741. Jadi di sini ada dua input, inverting sama non-inverting. Kemudian tegangannya ada positif ya, VCC itu di kaki 7 ya. Kemudian negatif, VCC itu kaki 4. Nah, outputnya itu kaki 6 ya. Kemudian ada kaki 1 ya, ingat kaki 1 0, kaki 2 inverting ya. Kemudian kaki 3 non inverting. Kemudian kaki 4 min VCC, kaki 5 offset, 6 output, kaki 7 plus VCC. Nah, ini untuk rangkaiannya ya. Jadi sebuah op-amp ini memiliki different amplifier atau digunakan untuk membandingkan tegangan.
pada kedua kakinya, jadi kaki inverting dan invertingnya untuk inputnya ya. Nah, jika tegangan input ya inverting lebih tinggi ya, maka tegangan yang dihasilkan adalah negatif. Nah, kemudian jika tegangan inverting itu lebih tinggi, maka tegangan yang dihasilkan adalah positif gitu ya. Tegangan output yang terjadi tergantung pada perbedaan dua tegangan ini, inverting dan non invertingnya. Jadi ini tegangan outputnya out ya lebih besar dari 0 jika VD ya besar dari 0, out kurang dari 0, VD kurang dari 0. Nah, kita akan mencoba untuk praktik yang pertama ya. Akan menyusun rangkaian ini. Di sini ada apa namanya plus minus ya 5 volt. Nah, ini untuk tegangan PCC-nya ya. Plus minus 5 volt. Kemudian kita lihat negatif, ada negatif di tegangannya ya. Kemudian positif. Kemudian yang ini di nilai tegangannya. Di sini ada apa namanya potensial ya. Nah, di sini untuk perintah yang kedua ya. Perintah yang pertama merangkai ya seperti ini. Kemudian perintah yang kedua langsung saja kita rangkai dulu. Oke, kita rangkai dulu. Kita buka protesnya. Nah, ini adalah saya buat protesnya. Saya ambil untuk ini adalah 741 ya. Jadi diklik di bagian sini OM 741 gitu ya. Maka akan muncul gitu ya. Kemudian dua tadi ada potensi ya, potensinya ya, kalian tinggal di sini klik pot ya yang besar ya, klik pot gitu ya, akan muncul ya, tinggal oke saja gitu ya. Nah, bisa ambil ya, kita ambilnya ini untuk tegangan offset ya. Ini kakinya dihubungkan saja ke kaki ini 1 dan 5 ya. Nah, ini kan ada 2 kaki ya, ini sama aja ya, apa namanya satu ground, satu positif. Nah, yang ini yang apa untuk merubahnya ya, banyak kalau di relnya itu sebagai putarannya ya. Nah, yang di sini yang saya gunakan itu 1K ya untuk potensinya. Kemudian ini outputnya. Kemudian kita lihat lagi pernyataan yang kedua. Di sini bagi tegangan DC sebesar 5 volt dengan VG, dan pastikan voltmeternya sudah dipasang di MM1 dan MM2 dengan pengukuran tegangan adalah DC ya. Oke, kita pasang dulu tegangannya, kita ambil plates ya. Ini yang DC ya, voltmeternya. Outputnya ya. Ke ground plates gitu ya, terminal ground ya. Sini aja. Oh, yang ini untuk ini apa namanya, tegangan PC bisa 12 nah, itu yang saya gunakan yang 12 ya. Kemudian
petunjuknya diberikan tegangan di sini ya sebesar 5 volt ya. Klik dulu. Iya, DC ya, benar ya. Sini. Nah ya, dia tegangan di sini nih. 5 volt ya. Aja 5. Ya, oke 5. Kemudian kita akan mengukur tegangan yang ada di sini. Cara apa nih di sini? Nah, ketiga nih. Variasikan input tegangan pada U1 dan catatlah perubahan tegangan output yang terbaca pada voltmeter. Jadi kita disuruh memvariasikan tegangan ini. Nah, untuk tegangan yang variasinya ya. Jadi di sini juga inputnya DC ya. Cuma variasikan ya. Di sini variasikan tegangannya ya. Variasikan 1 sampai 10 ya. Soalnya saya tuliskan awalnya 1 ya. Jadi divariasikan tegangannya 1 sampai 10. Nanti hasilnya berapa? Maksudnya perbandingan ya. Kemudian diukur lagi ya. DC ya. Tegangan di sini nih. Oke. Oke ya. Kemudian biar lebih jelasnya lagi, kalian tambahkan LED ya. LED ya tinggal sebenarnya tinggal tuliskan aja di sini. Oke. Ya. Nah, LED. Nah, ini LED namanya. Nah, tinggal ambil warnanya ya. Apa saja. Green, blue, biru, red, yellow, atau yang lain lah. Di sini saya sudah ambil yaitu warna merah. Saya pasang di sini saja untuk mengutai tegangan outputnya. Jadi nanti kalian akan tahu apa yang terjadi pada LED ini ketika di sini ya. Tegangan yang di sini divariasikan, jadi saya suruh variasikan 1 sampai 10 ya. Jadi divariasikan di sini. Jadi nanti tabelnya adalah variasi apa namanya? Tegangan di sini yang inputan positif ya. Nah, yang ini tetap ya, ini tetap 5 volt. Nah, apa yang terjadi pada tegangan di sini outputnya sama LED-nya. Nah, ya. Nah, ini ya. Ini tegangannya positif 1 ya. Tadi kan saya tambahkan 1. Kemudian di sini tegangan yang terbaca adalah 4 ya, min 4. Nah, kemudian kalau misalnya sini saya tuliskan misalnya ganti yang lain ya, misalnya variasi 1 sampai 10, 6 gitu misalnya. Apa yang terjadi di sini gitu ya. Jadi nanti kalian variasikan ya. Itu untuk hasilnya ya. Jadi variasi yang sini tetap ya. Jadi tegangan yang di minus ini negatifnya tetap ya. Nah, untuk yang positifnya berubah ya. Nah, ya. Walaupun berbeda ya. Jadi yang di sini yang divariasikan itu yang
negatifnya, tapi kalau saya pastikan positifnya. Intinya sama aja. Apa yang terjadi ketika misalnya tegangan yang atas lebih besar dari tegangan bawah, ya, itu tegangan yang ini inputan inverting ya, lebih besar dari ini, dan sebaliknya gitu ya. Apa yang terjadi yang di sini outputnya berapa, kemudian keadaan netnya gimana, ya, nyala atau mati gitu. Itu praktikum yang pertama ya, jelas ya. Jadi hasilnya adalah tabelnya, misalnya tabelnya itu ada V ini ya, aja di sini biar enak ya. Tuh gitu ya. Nah, ini saya tuliskan yang positif E2 gitu ya. Nah, dengan perbandingan ini apa yang terjadi di sini? Inilah fungsi dari komparator untuk pembanding tegangan gitu ya. Oke, kemudian lanjut ke praktikum yang kedua. Apa itu praktikum kedua? Kita lihat. Ada yang pertama, kemudian yang kedua. Yang kedua, susunan rangkaian seperti gambar di bawah ini. Turunkan kedua input dari op-amp, dua-duanya diturunkan. Lalu pasang voltmeter pada outputnya. Pasang voltmeter pada outputnya. Nah, pastikan MM1 telah terpasang untuk mengukur DC. Nah, kemudian pastikan offset tersebut dengan cara merubah potensio. Nah, hitunglah catatan hitung dan catatan perubahan yang terjadi pada outputnya dengan cara merubah potensio dan catat perubahan yang terjadi pada outputnya. Atau X1 ya, L ini sedemikian rupa sampai menuju nilai output yang positif sebelum output yang negatif. Jadi yang di sini itu diubah-ubah ya. Oke, kita praktik. Nah, ini yang kedua ya. Saya tuliskan yang tadi, ini adalah percobaan 1. Oke, saya tuliskan. Ya, lihat aja. Oke, lagi. Percobaan 1. Nah, sekarang kita ke percobaan 2. Boleh kamu dibesarkan. Misalnya ukurannya tinggal ditambah saja. Percobaan 1. Kemudian yang kedua, kita akan di percobaan yang kedua. Untuk ini dua-duanya digroundkan, kita ambil groundnya
sinkron ya. Tidak sambung ya. Oke, juga. Kemudian, oh ya jangan lupa apa namanya, beri tegangan power ya. Untuk yang di sini plus 12 volt ya. Kontrol plus ya. Yang sini juga ini minus 12 volt. Oke. Kemudian disuruh mukul outputnya meter saya sini. Oke, digabungkan saja. Saya ke sini nih. Ya, oke ya. Kemudian di sini tambahkan tadi potensio. Potensinya. Oke, ke sini satu lagi. Oke ya. Oke, nah ini ya. Nah, kalian disuruh merubah nih sampai dia ini langsung positif ya. Jadi ada tegangan negatif sama positif ya. Jadi nilai apa namanya, K-nya ini diubah-ubah gitu ya. Nah, saya ubah 10K gitu ya. Jadi diatur atau ternyata masih tetap. Nah, kita coba nih di otak-atik di sininya. Itu untuk apa namanya, praktikum yang kedua ya. Nah, jadi diubah-ubah sampai ubah negatif ya. Tadi kan positif, nah ini diubah ke negatif. Kemudian praktikum yang ketiga, susunlah rangkaian di bawah ini. Groundkan input inputting, jadi input yang negatif di groundkan. Kemudian non inputting sambung ke ventilator. Dengan frekuensinya kurang dari 5 kHz. Amati dan catat gelombang keluarnya dengan menggunakan osiloskop. Ambil kemudian tadi yang ininya dikembangkan dipegang
positif, dikasih tekanan, dikurang dari nantinya kurang dari 5 ya. Oke, kalian juga 1 sampai 1. Di sini tidak ada offsetnya nggak? Tuh, offsetnya dikasih ya. Jadi saya tambahkan 0,5. Oke, kita kasih ulang. Kemudian kita cek sini bentuk gelombangnya dan saya tegangannya ya, kuat tegangannya. Karena di sini inputnya AC. Gunakan function generator, sinyal generator, sinyal generator oscilloscope lagi. Gunakan oscilloscope. Oke, kita cek. Ini untuk inputnya. Lagi ini untuk outputnya. Oke ya. Oke, kita lihat lagi. Masih ada kurang. Oh, ini apa namanya, sistemnya potensialnya ya, kita pasang potensial. Oke, kita nah ya. Kemudian ini inputnya, ini outputnya. Saya matikan untuk yang C. Nah, tadi saya gunakan yang asli. Kan? Nah, ini saya tambahkan ini apa namanya, kecepatan waktunya ya.
ya tegangnya terlihat ya. Nah, saat apa namanya tegang yang dihasilkan. Kemudian ya, kita lihat juga untuk yang hasilnya ya, inputnya. Oke, nah ini not ya. Jadi nanti frekuensinya kalian ubah. Tadi kan saya 1 kHz ya, 1 kHz. Sebentar. Tadi saya 1 Hz 1 kilo ya, lupa nih. 1 Hz kilo kecil. Ini udah kelihatan berarti waktunya nih. Ini ya. Jadi di sini diatur ya, biar terlihat gelombangnya ya. Kalian pakai yang agak lebar ya, 0,2 mili second. Katanya mili second. Yang ini mikro ya. Jadi jaraknya terlihat nih. Terlihat apa namanya? Perbedaan tegangnya ya. Tadi saya ambil tegangnya 500 milivolt ya, atau 0,5. Nanti diubah-ubah nilai frekuensinya itu ya. Udah untuk yang lihat apa namanya perbedaannya yang jelas ya. Bisa dimakan seperti ini ya. Ini untuk invertingnya digaunkan ya. Nah, non invertingnya dikasih tegangan sama frekuensinya. Bisa lihat hasilnya ya, gelombangnya ya. Oke, tikungnya ini ya, diamati gelombang keluarnya dengan menggunakan osiloskop dengan mengubah nilai frekuensinya kurang dari 5 kHz. Kemudian yang terakhir rangkaian seperti ini. Ini hubungkan kedua input baik inverting maupun inverting ke function generator. Di yang ketiga ini terakhir ya, 4 yang keempat
Ya, jangan lupa. Nih. Oke, kemudian dua-duanya dihubungkan ke function generator. Misalnya saya gunakan function generator yang beda nih. Tuh ya. Nah, ini saya gunakan sinyal generator yang berbeda. Oke. Oke, kemudian digunakan. Kemudian ya, jangan lupa juga ada potensi nih di sini nih. Lagi-laginya. Oke, kemudian osiloskop. Ini juga sih. Nah, ini dua-duanya nih. Oke, motornya di kaki nih. Ini di sini saya dulu. Ini saya pakai saja. Ini nggak terhubung ya. Tidak ada offset ya, tegangan yang sesuai. Oke, kemudian saya ukur ya, asal tegangan yang dihasilkan. Ya, saya pasang amati dan catat keluarnya dengan menggunakan servo. Nah, frekuensinya kurang dari 5 kHz. Kita saja. Yang tadi yang pertemuan ketiga kita pindahkan sininya. Oke, nah ini sinyal geraknya. Ini hasil keputannya ya. Ada 3 yang duanya saya matikan. Biar terlihat sinyalnya.
Ya, kemudian frekuensinya, nah kalau mau yang kan frekuensinya nih, dia kurang dari apa namanya tadi, kurang dari 5 kilo. Nah ini di sini nih, ini kilohertz nih, 1 sampai 10 ya. Nanti kita ubah nih. Untuk menentukan ini tengahnya atau sampel. Sangat kecil ya ini ya. Kalau mikro coba. Nah kalau mikro nih pas nih. Nah, ini hasil outputannya nih. Tuh, ada perbedaan nih. Di tengahnya di sini dua-duanya kasih 50 volt ya. Hasil outputannya pastinya lulus ya. Nanti dibahas ya. Kenapa nih hasilnya seperti ini? Oke, mungkin itu ya praktikum kita hari ini ya, untuk kalau menggunakan apa namanya model sinyal generator ini bisa diganti-ganti ya. Apa bentuk sinyalnya, hanya mau bentuk ini digital langsung gitu ya. Kemudian bentuknya seperti ini sinus, ini sinyal apa namanya segitiga gitu ya. Kemudian nih untuk PP-nya ya, kita bisa arahin ke satu. Kalau ini nggak terlihat gitu ya, PP-nya sering saya kalau satu. Jadi kalau kalian praktikum ya menggunakan ini yang manual ya, ininya diatur ya. Apa praktikum menggunakan function generator yang belum digital ya, kan kita ada 2 function generator di lab, ada yang masih manual ya, gimana ini diatur nih senternya, linksnya, nah ini jadi diputar-putar saja sehingga sinyal itu akan terlihat gitu ya, diatur sininya. Nilai apa PP-nya ininya ya. Dan frekuensi untuk ke level apa namanya amplitudenya ya. Nah yang lebih tinggi, nah seperti ini nilai amplitudonya saya diperbesar gitu ya, bisa biar kita lihat nilai amplitudonya frekuensi.
ini kita ada 4 ya praktikumnya. Nah, percobaan 1, percobaan 2 ya. Percobaan 2 ya. Apa namanya, agak susah gampang untuk menuliskan. Ini kan apa namanya, untuk menuliskan tulisan ya, edit paper itu bukan ya, jadi agar apa namanya, bisa place gitu ya, teks gitu ya. Percobaan 2 masih ya. Bisa langsung teks aja nih. Cobaan ya. Oke, itu cuma 1, 2, 3, dan 4. Baik. Sudah selesai ya, jadi percobaannya 1, 2, 3, 4. Silahkan kalian uji ya hasilnya ya. Yang tadi saya sudah jelaskan bagaimana dengan mengubah nilai plus minus ini ya, inverting dan non invertingnya ini juga sama. Ini dengan memutar ya, memutar apa namanya, potensialnya ya. Ini melihat grafik hasilnya ya, ketika diubah ininya apa namanya, frekuensinya itu ya, kurang dari 5 kHz. Ini juga sama, hanya yang saya bedakan ini function generatornya beda ya. Ini hanya apa namanya, ini saya berikan sinyal sinus. Kalau sinyal berikan dari frekuensinya, kalau ini gunakan sinyal generator. Baik, mungkin itu saja untuk praktikumnya. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ketika kita meeting ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.